Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Bella dengan NIM 111911180 dari kelas MA 19A3. Hari ini saya ingin berbicara atau berbincang sedikit mengenai salah satu produk yang telah saya gunakan. Maksudnya produk perbankan yang telah saya gunakan dari awal saya buka rekening baru hingga saat ini. Dan menurut saya sangat disayangkan jika di tahun yang serba modern ini, yang semakin canggih ini, tidak menggunakan produk ini gitu. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsan atas segala waktu, ilmu dan juga materinya yang telah diberikan kepada kami dari pertemuan awal, pertemuan 1 hingga pertemuan 15, pertemuan terakhir. Saya mengucapkan terima kasih. I'm so thankful about the time and material. Thank you so much. Nah, salah satu produk yang memang saya gunakan dari awal saya buka rekening baru hingga saat ini adalah produk dari e-banking atau electronic banking. Bisa disebut juga sih perbankan elektronik ya. Jadi menggunakan internet lah istilahnya seperti itu. Cakupannya tuh sebenarnya lebih luas dari ada juga SMS banking, ada internet banking, ada juga mobile banking yang dalam aplikasi. Nah, saya sendiri menggunakan produk mobile banking yang dalam aplikasi. Yang menurut saya if you are not using this, kayak sayang banget kalau nggak menggunakan ini di zaman yang seperti aku bilang tadi, sudah semakin canggih dan semakin modern gitu, dan apa-apa semakin lebih efisien menggunakan mobile banking ini. Sebenarnya mobile banking ini sudah dikenalkan dari awal. Internet ini sudah semakin populer ya, dan jika SMS atau internet banking itu adalah salah satu yang menggunakan internet, nah m-banking ini merupakan salah satu produk yang lebih maju lagi gitu, yang menggunakan aplikasi di dalam ponsel. Sebenarnya sama aja ya, mau SMS, internet banking maupun mobile banking itu sama menggunakan ponsel dan internet. Tapi bedanya adalah yang mobile banking ini jauh lebih maju gitu, dan juga kalau misalnya SMS banking kan butuh pulsa gitu ya. Tapi kalau misalnya mobile banking ini nggak usah, hanya menggunakan mobile data aja, dengan paket data aja, dengan layanan internet aja udah cukup gitu, dan jauh lebih hemat daripada jika kita harus beli pulsa dulu gitu kan, harus punya paketan data dulu. Nah, kalau m-banking ini atau mobile banking ini hanya dengan menggunakan data aja. Nah, sebenarnya apa sih mobile banking itu? Mobile banking adalah salah satu layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi hanya dengan menggunakan layanan smartphone, menggunakan smartphone ataupun ponsel gitu. Apa bedanya dengan SMS banking ataupun internet banking? Bedanya adalah kalau misalnya SMS banking itu kita membutuhkan pulsa, dan juga kita harus ingat format SMS yang akan dikirimkan kepada rekening tujuan. Dan juga kalau misalnya bedanya dengan internet banking adalah, kan kalau internet banking itu harus menggunakan situs atau membuka laman atau web dari bank tersebut, bank yang bersangkutan. Sedangkan kalau misalnya m-banking itu mudah banget, tinggal download di aplikasinya di App Store maupun di Play Store gitu, hanya mudah dilakukan transaksi, daftar udah, lakukan transaksi udah itu. Jadi menurut aku jauh lebih efisien, jauh lebih mudah, jauh lebih lebih gampang gitu digunakan dibandingkan e-banking lainnya. Oke, jadi fungsi dari m-banking ini? Jadi fungsinya itu seperti sama dengan pengertian dari m-banking mobile banking itu sendiri, bahwa fungsi utamanya pasti melakukan transaksi untuk transaksi keuangan seperti transfer ke antar bank gitu kan, bisa. Dan juga bisa memberikan informasi secara jelas mengenai rekening dari nasabah atau tentang rekening dari nasabah tersebut. Nah, cara kerjanya gimana sih cara menggunakan mobile banking ini? Sebenarnya cara menggunakan mobile banking ini, sebelum kita menggunakan ya, kita harus daftar dulu ke bank yang bersangkutan atau bank yang kita gunakan gitu ya. As far as I know, sejauh yang aku tahu itu dulu pas aku daftar itu, karena aku saat buka rekening baru langsung ditawarin mau pakai mobile banking atau enggak. Jadi aku memutuskan untuk oke, aku pakai mobile banking. Jadi saat itu langsung di daftar saat itu juga. Tapi kemarin bulan Agustus itu sempat nganterin tante saya untuk buka mobile banking, dan di situ tuh dikasih kayak selembaran gitu, isinya tuh tata cara daftar mobile banking, dan ada kodenya, dan juga ada link untuk daftarnya. Sebenarnya beda mungkin ya setiap bank, aku nggak tahu seperti apa, cuman kemarin tuh pas aku daftar seperti itu, dan itu bulan Agustus. Aku nggak tahu kebijakan saat ini tuh seperti apa cara daftarnya, cuman sejauh yang aku tahu tuh seperti itu. Di internet juga masih sama seperti itu, ketika aku cari-cari tetap sama.
kayak gitu. Nah, setelah itu kita kalau misalnya kita belum punya aplikasinya, kita download aplikasinya. Setelah itu baru nanti pas kita masuk ke menunya itu kita harus login menggunakan user ID dan juga password untuk login. Jadi user ID dan passwordnya itu sampai seperti kita waktu daftar gitu. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan untuk bertransaksi. Setelah kita tahu cara kerjanya, cara mendaftarkannya, dan kita sudah daftar, itu kita buka mobile banking aplikasinya. Itu banyak sekali menu dan fitur-fiturnya ya, layanan-layanan tuh banyak sekali di dalam satu aplikasi aja gitu. Nah, salah satunya adalah layanan informasi. Layanan informasinya tuh kita bisa cek saldo, bisa cek mutasi rekening, bisa cek suku bunga, bisa cek juga kita bisa ngedeteksi layanan cabang atau lokasi cabang ATM terdekat rumah kita gitu. Jadi hanya dengan satu aplikasi kita bisa mendapatkan itu. Tapi disclaimer, setiap bank atau setiap aplikasi mobile banking itu berbeda-beda. Saya sendiri menggunakan mobile bankingnya BNI dan itu sangat-sangat lengkap ya. Jadi kita bisa top up e-money, langsung ada fiturnya di situ, ada fitur top up Dana, OVO, GoPay, ShopeePay bahkan, dan juga dari Saku dan masih banyak lainnya. Dan juga kita bisa bayar tagihan listrik, tagihan wifi, juga bisa bayar pulsa dan lain-lain. Itu menurut saya itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat mudah dan praktis gitu. Jadi kita sendiri tidak perlu datang langsung ke banknya, antri lama gitu ya untuk bayar hal tersebut. Saya sendiri juga selalu bayar tagihan atau uang kuliah saya menggunakan e-banking ini gitu, karena sangat-sangat memudahkan, sangat-sangat praktis, sangat-sangat cepat dan mudah gitu, hanya menggunakan satu aplikasi, menggunakan layanan internet dan gitu, udah selesai gitu setelah itu. Nah, setelah mengetahui fitur-fitur yang banyak sekali yang ada di aplikasi mobile banking, yang sayangnya memang setiap aplikasi dari mobile banking bank itu berbeda-beda ya, masing-masing mempunyai kebijakannya masing-masing gitu dan mempunyai kebijakannya sendiri-sendiri. Tetapi selain itu banyak sekali manfaat dari menggunakan mobile banking ini gitu kan. Seperti yang saya bilang berulang-ulang kali bahwa dengan menggunakan mobile banking ini itu sangat praktis gitu. Kita tidak perlu datang ke bank gitu repot-repot pagi gitu ya, dandan dulu harus rapi gitu kan setidaknya ya untuk datang ke bank untuk melakukan transaksi. Tapi dengan menggunakan mobile banking ini kita hanya ya bisa di rumah sambil tiduran, nonton TV ataupun ngopi gitu ya, sambil makan juga bisa melakukan transaksi gitu. Sangat memudahkan dan sangat efisien gitu menurut saya. Nah, selain praktis adalah manfaatnya itu bisa diakses kapan aja. Jadi 24/7 kita bisa mengakses mobile banking ini. Jadi sangat-sangat mudah. Kalau dari mobile banking BNI sendiri 24 jam kita bisa melakukan transaksi. Gitu. Tapi saya kurang tahu untuk bank-bank yang lainnya. Nah, selain dapat diakses setiap saat, menggunakan mobile banking ini sangat-sangat mudah ya. Dengan satu aplikasi kita bisa melakukan berbagai jenis transaksi yang seperti yang sudah saya bilang berulang-ulang. Kita bisa melakukan berbagai transaksi di dalam satu aplikasi kan. Nah, yang menyenangkan lagi di dalam aplikasi tersebut sudah tercatat setiap pembayaran atau setiap transaksi yang kita lakukan. Biasanya di dalam aplikasi tersebut tuh sudah tersimpan gitu ya, atau bisa dikirim melalui email yang sudah terdaftar di dalam aplikasi tersebut. Saya sendiri biasanya di aplikasi ada dan juga di email itu juga ada. Nah, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang memang tidak menggunakan layanan mobile banking ini itu merasa bahwa aplikasi ini tuh tidak aman. Tapi menurut saya aplikasi mobile banking ini terhitung aman karena di dalamnya itu sudah terdapat kode verifikasi dan juga ada PIN-nya, lalu ada sistem keamanan yang memang sudah standarisasi oleh pihak bank. Jadi menurut saya itu aman. Tapi walaupun begitu, itu bukan berarti kita tidak waspada. Kita harus tetap waspada dan hati-hati terhadap tindak kriminal atau penyalahgunaan aplikasi. Jadi caranya itu dengan cara tidak membuka link email, maksudnya link email yang tidak dikenal gitu. Dan juga pastikan download aplikasinya itu dari App Store maupun downloadnya dari Play Store gitu. Dan diusahakan untuk tidak menggunakan wifi publik dalam melakukan transaksi keuangan, karena kan kita tidak tahu keamanannya seperti apa kalau wifi publik itu ya. Jadi diusahakan untuk seperti itu.
Nah, selain itu, selain banyaknya manfaat yang sudah diberikan oleh mobile banking ini, tetapi kita tetap harus waspada dan juga harus hati-hati karena masih ada kekurangan dari mobile banking ini, karena kan tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi walaupun mobile banking juga kan masih ada kekurangannya gitu. Nah, salah satunya adalah rentan penipuan. Jadi kita harus hati-hati juga, takutnya ada yang menipu gitu ya, menyamar jadi sebagai institusi keuangan dari bank gitu ya. Kita harus hati-hati juga kalau misalnya menggunakan uh, mobile banking ini membutuhkan akses internet tentunya gitu. Kalau misalnya kita nggak punya kuota, nggak punya data gitu ya, ya tidak bisa melakukan transaksi, tentu saja itu ya paling utama. Dan juga yang ketiga itu fitur keamanan sebenarnya bisa dihack, cuman kita berusaha untuk tetap waspada gitu ya. Nah, selain itu usahakan jika kita memang ingin mengganti atau menjual ponsel kita dengan yang baru, usahakan untuk menghapus semua data dari aplikasi tersebut ataupun dari ponsel tersebut hingga tak tersisa. Jadi kita bisa minimalisir tindak kejahatan terhadap ponsel atau tindak kriminal yang ada terjadi pada ponsel gitu, pada aplikasi atau penyalahgunaan aplikasi tersebut gitu. Dan usahakan menggunakan password di dalam ponsel kita gitu, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti HP-nya hilang gitu ya, dicuri, kayak copet gitu kan. Kalau misalnya menggunakan aplikasi atau password, insya Allah semuanya itu aman. Nah, yang paling penting adalah kita harus bisa mengontrol keuangan kita, karena saking efisien dan saking efektif, saking mudahnya menggunakan layanan m-banking ini, itu bisa membuat kita jadi boros untuk bisa belanja, karena transaksinya kan banyak, sangat mudah ya. Jadi kita harus mempunyai pengeluaran ataupun perencanaan keuangan yang baik gitu. Nah, itu merupakan salah satu penjelasan atau pembahasan mengenai salah satu produk yang saya gunakan dari layanan perbankan gitu ya. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.